Halo teman-teman semua, di episode kali ini saya akan membahas seputar pembuatan form dan objek form serta bagaimana membuat web dengan frame sehingga akan terlihat banyak jendela yang saling terhubung satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Pembahasan pertama pada episode kali ini yaitu tentang form dan objek form ya. Cara penulisan form ya, caranya dengan memulai form method ini terdiri dari dua, yaitu get atau post ya. Terus action itu sama halnya kalau pada ahref itu ahrefnya ya, hyperlink reference-nya di sini, tujuannya kemana gitu, actionnya di mana, aksinya kemana. Langsung ditutup dengan object form slash form. Jadi di antara form dan slash form ada object form di sana ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat suatu form. Nanti apa perbedaan antara get dan post ya. Form method sama dengan post. Misalnya saya buat action sama dengan test.html. Berarti nanti aksinya atau transaksinya akan dilakukan ke tes HTML seperti itu. Harus objek form itu harus di antara form dan slash form ya, harus. Kalau tidak nanti transaksinya tidak bisa berjalan. Misalnya name input type sama dengan, misalnya kalau kita mendefinisikan name itu kan nomor induk mahasiswa misalnya, rata-rata angka, kita gunakan number type-nya, jadi tidak bisa bercampur lagi dengan teks ya, melainkan angka semua. Name ya, type itu jenisnya number. Nah, name-nya ini merupakan pendefinisian parameter ya, atau penamaan parameter dari objek yang bersangkutan. Name-nya apa ini? Name misalnya. Akan nanti lebih terlihat nanti pada saat transaksi yang sudah dilakukan pada bahasa pemrograman PHP misalnya ya, bahasa pemrograman web seperti PHP, JSP dan lainnya. Terus ada lagi namanya placeholder. Placeholder ini sesuatu yang tercetak di permukaan namun tidak bisa diangkat ke dalam transaksi ya. Misalnya contoh begini, name terus juga ada size, atribut size ini atau property size, ukuran atau panjang dari input type ini. Input type number ini berapa, misalnya lebih besar angka ditetapkan berarti lebih panjang ya nilai objeknya, seperti itu. Misalnya 25 ya. Terus BR nama, karena berhubung nama ini merupakan ini, berarti saya tetapkan input type sama dengan teks ya. Name selalu dilakukan ya, walaupun belum ada transaksi resminya seperti itu, tapi harus tetap ditetapkan agar nanti terbiasa. Boleh pakai placeholder atau tidak, karena di sini sudah ada nama, jadi tidak pakai placeholder nggak apa-apa. Tapi yang di depan yang pertama saya tetapkan placeholder hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nanti ada juga sesuatu yang sifatnya read only. Nah, apa ini read only?
supaya nanti bisa tahu. Oke, ini saya copy ya. Nanti kita bandingkan apa perbedaan antara yang menggunakan read only dengan yang tidak menggunakan read only ya, seperti itu. Ini tidak menggunakan read only. Name itu tidak boleh ada yang sama ya. Kalau ada nama ya di sini nama 2 misalnya, seperti itu. Kita coba dulu ya. Ada juga kita tambahkan dulu satu, ada input type. Input type sama dengan submit. Name sama dengan proses value. Nah, ini value itu sesuatu yang tercetak di permukaan. Bedanya dengan placeholder, kalau placeholder itu pada saat diklik area input type itu, maka otomatis dia akan menghilang. Tapi kalau value itu tidak menghilang ya. Jadi permanen dia sifatnya. Proses. Oke, sekarang kita simpan dulu. Kita coba ya. Latih 05. Nah ya, yang read only dia tidak bisa diketik ya. Nim, nah nanti hilang ini otomatis. Nah seperti itu placeholder ya, jadi permukaannya keluar. Nah sedangkan yang value ini proses, tombol proses ini tidak, ini permanen ya. Sedangkan nama 2 tadi tidak menggunakan read only, dia bisa diketik di input. Nah itu bedanya ya. Nah sekarang bedanya post dengan get. Saya ini kan tadi gunakan post, kita perhatikan di sini ya. Saya proses di sini, ini berjalan. Tes 2 ya, tes HTML ke sini. Nah di sini tidak terlihat parameter ya, tidak terlihat parameter. Nanti kalau kita menggunakan get ya, ini saya ganti get sekarang. Get saya ganti. Ini saya balikan dulu, saya refresh. Nah, perhatikan di sini. Name, nama terlihat ya, proses, parameternya tampil pada address bar seperti ini. Sedangkan post tidak terlihat. Itu bedanya antara get dan post ya. Jadi kalau get parameternya dan nilainya itu terlihat, sedangkan pada post tidak terlihat parameter dan nilainya, seperti itu. Nah, terus berikutnya tadi saya bilang form, objek form itu harus diantara ya, harus diantara form dan slash form ya. Ini saya abaikan ini saya matikan seperti ini ya. Ini berarti tidak diantara form dan slash form ya, seperti itu. Nah, ini tidak akan berhasil, tidak akan berjalan. Saya proses, tidak berjalan ya, karena tidak ada formnya, metodenya apa, terus actionnya kemana, itu masalahnya ya kan. Sedangkan pada form itu selalu melibatkan metode dan melibatkan action, ada atribut atau properti itu. Jadi itu yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan eksekusi. Untuk size itu saya salah menempatkan, harusnya diletakkan di type yang teks ya, yang bisa menampung angka dan teks seperti itu. Di sini misalnya saya tetapkan. Ya, kalau di number itu memang sudah bentuk default ya, jadi tidak bisa dipanjang atau dipendekkan seperti itu. Ini misalnya saya bikin ekstrim, misalnya
5 lah, misalnya 55 misalnya, seperti itu. Kita lihat perbedaannya. Nah ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ditetapkannya di sini di angka ya, di sini ini percuma ya. Dia tidak bisa panjang atau pendek di sini, tetap segitu standar. Nah ya, oke, itu ya bedanya size. Sekarang kita akan masuk ke objek berikutnya, yaitu radio ya, radio. Misalnya saya di sini jenis kelamin, input type sama dengan radio ya, name sama dengan misalnya jengkel, jenis kelamin saya singkat ya. Value nya bisa saja value-nya berbeda dengan keterangannya. Di sini bisa saja L ya, di sininya saya tulis laki-laki ya, seperti itu, atau sama boleh. Nah biasanya juga di sini ada input type lagi ya, saya copy aja yang ini, cuman bedanya ini P misalnya ya, name-nya sama karena pilihan dia kan, optional sifatnya, perempuan. Seperti itu. Kita coba di sini BR. Nah seperti ini ya, jenis kelamin, klik. Nah saya klik perempuan, laki-lakinya tidak, karena sifatnya opsional, seperti itu. Lalu bagaimana jika akan ditetapkan ya, misalnya laki-laki menjadi default ya, yang langsung tercontreng seperti itu. Berarti di sini tetapkan check it, check. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ini laki-laki sudah terisi ya, atau tercontreng lah ya, seperti itu. Nah seperti ini ya, sudah default, sudah langsung ya terisi, check it ya, seperti itu. Kalau tidak ada ini ya kan, ini saya cut misalnya, save. Nah kosong ya. Jadi kalau sudah di check it berarti dia sudah ditetapkan sejak defaultnya ya. Seperti itu. Berikutnya yaitu checkbox ya. Checkbox kita ambil contoh misalnya hobi lah, hobi ya, di input type. Nah ini sama sebenarnya, ini saya copy aja, tapi dia tidak punya check it ya, karena dia pilihan lebih dari satu. Sini checkbox. Box ya, misalnya di sini hobi 1. Nilainya apa? Misalnya di sini olahraga. Kasih keterangan di sini olahraga. Karena apa? Kalau tidak dikasih keterangan nantinya orang bingung ya, kotak apa ini maksudnya. Terus checkbox misalnya hobi 2, misalnya membaca. Dan seterusnya, bisa lebih dari 2 atau berapa, bebas ya. Ini saya ambil 2 saja. Terus, nah yang membedakan, ini belum saya kasih BF. Nah yang membedakan pada radio, dia pilihan opsional salah satu, tapi kalau ini bisa dua-duanya, 1, 2 atau salah satu saja ya. Itu bedanya antara radio dengan checkbox seperti itu ya. Terus berikutnya lagi, sekarang select ya, misalnya agama.
select bukan input. Sininya select name, kita tetapkan parameternya misalnya agama. Apa saja option value-nya di sini? Option value sama dengan misalnya Islam. Sama juga nilainya di sini bisa beda ya antara keterangan dengan isinya nanti. Isinya value-nya ini bisa aja angka 1. Karena nanti kalau mau dimasukkan database bisa saja jadi sebuah kode ya. 1 Islam, 2 Katolik, misalnya 3 Protestan, seperti itu. Atau sama boleh, nggak ada masalah. Ini saya copy aja. Oke, sekarang kita simpan ya, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, berikutnya sekarang select udah text area. Biasanya digunakan untuk alamat. Ya, hampir mirip dengan text box, tetapi dia lebih menggunakan columns dan rows ya di sini. Jadi lebih lebar atau lebih lebar lah ya. Name sama dengan alamat misalnya. Callsnya berarti ke samping kiri kolom, maksudnya calls ya. Misalnya saya bikin 30, rowsnya saya bikin misalnya 3, ditutup dengan slash text area. Ya, objeknya kita lihat. Nah, seperti ini ya, text area. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih ke bawah, dia langsung buat scroll. Ada scroll di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya file foto, biasanya untuk ambil foto ya. Info type sama dengan file name sama dengan foto misalnya BR untuk mengambil file. Press choose file. Nah, ini foto ya, bukan foto, lebih file ya, type file. Nah, seperti itu, kita cari objeknya apa mana, nanti ditetapkan sebagai objek file. Berikutnya date, tanggal. Date name sama dengan tanggal TGL misalnya, seperti ini. Ya,
apa yang dimaksud ya. Oke, objek yang terakhir yaitu reset ya. Saya copy aja di sini. Bedanya antara submit dengan reset, kalau reset membatalkan, kalau submit melakukan eksekusi ya. Set. Di sini nggak usah ada name, cukup value saja, batal misalnya seperti itu. Save. Nah, di sini ya, saya misalnya masukkan di sini angka, terus nama. Nah, saya batal, kosong. Tapi kalau proses langsung menindaklanjuti, seperti itu ya. Oke, sekarang sudah dikenal ya objek-objek form dan formnya seperti berikut ini yang ada di browser seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membuat suatu form yang bagus, indah, ya, bisa enak dilihat gitu loh. Kalau ini kan mencong-mencong seperti ini ya, ada titik duanya nggak rata di sini. Nah, seperti ini misalnya. Ini kita bisa lakukan dengan HTML. Jadi bisa rapih seperti ini bisa dilakukan dengan HTML. Jadi tidak perlu kita belajar CSS baru kita harus membuat website, tidak. HTML saja sudah bisa membuat website bagus, indah, itu bisa sebenarnya. Ini saya buat dengan HTML. Bagaimana triknya ya supaya bisa rapi seperti ini, dan ininya juga bordernya merah ya, tipis gitu ya. Oke, sekarang saya akan membuat ya tampilan seperti ini. Ini kita menggunakan, saya file new. Ini saya menggunakan dia nested table ya. Pertama saya buat center dulu di sini. Center supaya di tengah, center. Yang kedua table, terus width-nya saya tentukan 50%. Ya. Di sini juga saya menentukan cell padding dan cell spacing ya. Cell padding dan cell spacing itu begini. Jarak antara begini deh. Gimana ya? Ada yang table. Nanti ya kelihatan. Cell spacing sama dengan 10 misalnya. Cell padding sama dengan 10. Saya buat dulu deh supaya jelas ya. PR TD. Saya belum kupas ya. Saya kupas di sini ya, cell padding dan cell spacing. Save as. Latih 06. Oke, saya tambahkan dulu sini border sama dengan 1. Save ya. Kita jalankan, run Chrome. Nah ya, jadi yang dinamakan cell padding ini jarak dari tepi ini ya, kotak ini ke teks ke dalam ya, itu yang dinamakan cell padding. Sedangkan cell spacing itu jarak dari kotak pertama ke kotak kedua ya, itu merupakan cell spacing. Jadi semakin besar jarak yang diberikan ya, di sini misalnya saya kasih tadi cell spacingnya 10, misalnya saya tambah jadi 20, maka jarak antar kotak itu semakin besar, atau jarak antar sel itu semakin besar. Nah seperti ini ya. Nah sedangkan kalau jarak TD ya,
jarak sel dengan kontennya ya, dengan kontennya apakah itu image atau apa, pokoknya bebas kontennya seperti apa, teks ya, itu semakin besar ya sama nilai yang dimasukkan ya, berarti semakin menjorok ke dalam ya, masuk ke dalam seperti itu. Itu cell spacing dan cell spreading. Nah seperti ini ya, itu definisi cell spacing dan cell spreading. Oke, sekarang sudah jelas ya perbedaannya seperti itu. Sekarang baru kita lakukan pembuatan nested table ya. Ini tadi saya tetapkan 5 di sini. Di sini 3 lah saya bikin ya. Di sininya saya tetapkan 5 misalnya. Ini nggak usah ada border, kita kosongkan di sini ya. Terus langkah berikutnya ini saya buang. PD width sama dengan 100%. Nah, yang di sini saya kasih BG color sama dengan red. Nah, ya. Sedangkan pada TD width ini saya kasih BG color sama dengan, misalnya saya kasih ini FFF CCC. Baru kita buat lagi table ya. Jadi table di dalam table seperti itu, table ya, width sama dengan 100%. Jadi 100% dari sel table awal yaitu 50%. Jadi 100% dari 50% seperti itu. Ini juga harus ada border slash table. Ya. Nah, di sini baru masukkan tr slash tr. Ya, di sini baru tetapkan td width misalnya sama dengan 20% ya. Kita lihat dulu apa ini di sini. KTP ya, open data penduduk dulu ya. Di sini TD saya buat dulu call span. Di sini saya buat ini deh, KTP dulu, KTP ya, slash TD supaya tahu nanti. TD width sama dengan 1% ya. Ini untuk titik 2 slash TD. Terus TD lagi di sini, ini nggak usah ya karena sisanya dari 20% dan 1% jadi 21, sisanya berarti itu nilai. Input type, nomor KTP itu berupa nomor ya, kita kasih number di sini. Number, name misalnya di sini, name sama dengan KTP slash TD. Oke, kita menentukan judulnya ya, tr slash tr TD call span ya, kita gabung di sini menjadi 3. Nah, jangan lupa line sama dengan center. Form pendataan penduduk ya, slash TD seperti ini. Oke, kita coba dulu, kita cek. Nah ya, udah sama ya. Nah sekarang kalau misalnya ini judulnya kurang tebal seperti ini, kita kasih aja di sini 1 misalnya, slash H1 reader 1. Nah seperti ini. Agak kecil ya kasih A2. Nah seperti ini ya.
Sekarang nama, kita copy aja ini. Ini dibuang, hanya diperlukan di atas saja. Teksnya, tabnya teks, ini nama. Oke, kita cek lagi. Tempat, tanggal lahir, copy aja ini. Kita ketik tempat, sini date, tgl akhir. Oke, sekarang berikutnya apa di sini? Alamat, ya, kita menggunakan teks area. Di sininya kita tekan v line, kita kasih atribut v line top. Di sini juga sama, v line sama dengan top, supaya posisinya selalu di atas. Alamat, teks area, name sama dengan alamat, cost misalnya saya beri 25, rows-nya saya bikin 3 ya. Jangan lupa penutup slash text area. Ya. Save. Terus langkah berikutnya apa di sini? Agama. Ya, agama. Kita ambil saja tadi latihan yang ini ya. Oke. Ini supaya rapi aja. Oke, sekarang kita lihat lagi. Sekarang kita coba. Di sini agama, nanti jenis kelamin. Nah ya, sudah sama. Ya, sekarang jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini juga kita sambil di sini saja. Ini.
foto, ya terakhir foto di sini. Ini hanya kita ganti di sini file foto misalnya. Oke, yang terakhir submit ya. Ini juga sama, kita buat call span sama dengan 3. Kita ganti di sini submit. Namanya proses, value-nya sama dengan proses misalnya. Oke, ini kan saya std di sini ya, sudah selesai. Save, kita simpan. Save. Nah, selesai ya. Jadi bisa membuat piece-nya ini dengan menggunakan nested table ya. Jadi rapih seperti CSS. Oke, berikutnya yaitu form ini yang tadi kita buat akan kita tetapkan di dalam web ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya? Di sini ada form, misalnya saya ketik index ya, index ini welcome to our site. Sekarang klik sini form, langsung ke form ya. Programming, desain grafis ya, seperti itu. Kalau form langsung di form anggota. Oke. Sekarang kita siapkan file yang kemarin sudah kita buat ya di episode sebelumnya ya. Ini ada index HTML, programming HTML, dan desain HTML. Nah, berarti sekarang saya akan membuat form HTML misalnya ya, seperti itu. Kita ambil dari salah satu aja, misalnya kita ambil dari index ini, edit, select all, file new, paste di sini ya. Ininya kita lihat dulu image-nya. Nah, image-nya ini ya, form ya, form JPEG ya. Form JPEG di sini kita tambahkan. Form .html, di sininya form. Oke, sama ya. Nah, sekarang ini dari sini form ke HTML seperti itu. Nah, ini juga lakukan cara yang sama ya, seperti ini pada file index dan pada file programming dan desain ya, seperti itu. Misalnya sama-sama index kita tambahkan juga. Kalau paste, save. Juga kita lakukan di programming di sini.
satu lagi di desain. Oke, selesai. Yang form ya kita ambil yang tadi kita rancang saja ya, yang ini kita masukkan posisinya, nggak usah pakai senternya, ininya aja tabelnya kita ambil ya. Gantikan posisi ini welcome, sekarang dari ini kita hapus, paste aja. Nah seperti ini. Ininya kita bikin jangan kelihatan kecil ya, kalau tadi kan di tengah ya, jadi saya buat di sininya 50%, sekarang ini kita besarkan saja di 100%. Oke, sekarang kita lihat. Saya mulai dari indeks dulu ya, saya jalankan indeksnya dulu, run launch Chrome. Nah sudah ada ya, saya klik ini. Nah jadi ya, saya klik programming. Nah, programming desain grafis ya, saya klik form. Oke ya, seperti itu. Oke, bahasan form sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu frame ya. Bagaimana membuat web dengan frame. Kalau ini kan membuat web dengan body ya. Sekarang bagaimana membuat web dengan frame. Berbeda dengan web yang dirancang dengan berdasarkan body ya, itu hanya ada satu jendela, tetapi dengan frame itu bisa banyak jendela, seperti itu ya, bisa banyak jendela. Jadi frame itu tidak bisa disatukan dengan body. Misalnya sini ada body ya, terus saya menetapkan gini frame set. Nah ini nggak bisa ya, frame set ya. Frame set itu dibagi menjadi dua, calls dan rows. Calls itu yang tipenya per kolom, sedangkan rows per baris, seperti itu ya. Kalau kolom berarti kiri kanan, sedangkan rows atas bawah, seperti itu. Nah misalnya saya tetapkan di sini yang rows ya, rows berarti atas bawah. Pendefinisiannya rows sama dengan berapa yang akan didefinisikan itu tergantung dari nilai yang ditetapkan di sini. Jadi ini satu kesatuan rangkaian. Misalnya saya tetapkan di sini 50%, koma. Kalau hanya 2, sisanya cukup diganti dengan bintang seperti ini. Ya, jadi sisa itu bisa ditetapkan. Kalau yang tidak ditetapkan angkanya berarti bisa digantikan dengan bintang atau tanda bintang seperti ini ya. Terus di sininya frame src. Frame src itu frame source-nya. Source-nya itu apa yang mau diambil ya. File apa, seperti itu maksudnya. Saya tidak ambil nilainya dulu, kosongkan aja ininya dulu ya. src sama dengan slash frame set body, seperti ini. Di 07. Tidak ada ya, hasilnya 0 karena digabung ya, karena mereka berbeda masing-masing. Jadi ini harus tidak ditetapkan, cukup ini aja. Nah ya, hasilnya seperti ini. Jadi source ini bisa kita tetapkan file apa. Misalnya saya buat sini latih 05 misalnya ya, 05.html. Terus yang di bawahnya misalnya latih 06 ya,
.html. Cek di sini, nanti ada dua file yang tampil di sini bersama. Nah, seperti ini ya. Ini tidak bisa dilakukan di body. Ini jenis frame yang sifatnya rows ya, baris. Oke, sekarang kita buat lagi latihan baru, new. Sekarang kita buat yang calls, yang columns ya, seperti apa? Frame set, calls sama dengan misalnya saya bagi 3 kolom ya, misalnya 25%, yang di tengahnya saya tidak tentukan, tapi di samping kirinya lagi 25%, seperti ini. Frame src sama dengan file save as, tati 8 itu. Kita jalankan. Simpan dulu, run. Nah, seperti ini ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, ini kan bisa ditarik, bisa digeser seperti ini ya. Nah, supaya ini tidak bisa mati misalnya ya, tidak bisa seperti ini kita kasih perintah no resize. Nah, seperti ini. Nah, nggak bisa ya. Nah, border juga bisa ditatur, bisa dihilangkan ataupun bisa perkecil ya. Border kalau dihilangkan sama dengan 0, 2 misalnya. Ini jadi lebih tipis bordernya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya sekarang kita mau melihat suatu frame ya, seperti ini bagaimana? Ya, membuat frame seperti ini. Jadi di sini sudah ada frame di dalam frame. Jadi di dalam jendela frame ada frame lagi ya, kayak nested seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, kita coba. Ini di sini kita lihat dulu ya. Frame dasarnya ini apa? Ini frame dasarnya ini frame kolom ya, kolom 1, kolom 2. Hanya nanti di kolom kedua ini dibagi lagi menjadi 2 baris. Baris pertama ya, baris kedua. Nah, di baris pertama dibagi lagi 3. 1, 2, 3 ya, seperti itu. Oke, kita coba. File new. Kita cek dulu ini sudah disiapkan belum image-nya. Nah, udah ada ya, Indonesia like 1, like 2. Oke. Frame set dibagi menjadi 2 kolom, calls ya, sama dengan di sini saya tetapkan misalnya yang sebelahnya itu 20% misalnya, koma bintang ya, seperti itu. Terus kita tetapkan frame src di kolom pertama. Oke. Nah, di kolom kedua akan dibagi lagi menjadi 2 baris ya di situ.
Jadi kita tetapkan di sini frame set sama dengan frame set rows ya, dibagi menjadi 2 baris sama dengan atasnya mungkin 20 px di sini ya, koma bintang. Oke, frame set. Nah, di frame set pertama akan dibuat lagi 3 ya kan, seperti itu. Nah, buat di sini frame set lagi. Jadi kalau kita di dalam jendela mau dibuat lagi beberapa jendela, berarti kita tetapkan frame set ya, itu ya. Frame set sifatnya apa? Calls sama dengan, misalnya di sini saya tetapkan 25%, koma bintang ya, koma 25%. Berarti di sini ada 3 frame set. Frame SRC sama dengan ini, kita ini dulu saja. Oke. Kita tutup di sini untuk yang baris pertama slash frame set. Nah, yang kedua karena dia tidak lagi dibagi ya, jadi cukup buka frame SRC. Berikut, oh ini bukannya ada 2 baris ya, ada 3 sebenarnya. Yang 3, yang satunya ini kita buat saja di sini misalnya 10%. Kenapa hanya frame SCC, frame SRC? Karena di bagian baris kedua, baris ketiga itu tidak ada penambahan jendela lagi ya, hanya jadi 1 jendela, maka langsung ditetapkan. Oke, setelah ini selesai baru kita tutup dengan frame set ini dulu, slash frame set ya. Nah, baru terakhir frame set. Oke, kita simpan. Save as, latih ke-9. Jalankan. Nah ya, sudah kesesuaian ya, kita lihat yang sini. Nah, kesesuaian, tinggal nanti kita isi ininya ya. Oke, ini tebal, ya tinggal ganti, ini tipis saja, border sama dengan 2. Border sama dengan 2, terus di no resize. Oke. Oke ya, sudah pas. Ini berarti bukannya 20 ini bukan 25 ya, 15 mungkin. Coba 15. Nah ya, sip, 15 ya. Ini. Nah, sekarang kita mau menetapkan tanda tombol ini dengan ini ya, terus ada tulisan Indonesia di sini. Ini nggak bisa langsung dimasukkan di sini, nggak bisa. Jadi kita harus buat file baru. Ya, file baru di sini untuk menetapkan body dulu. Body kita kasih di sini BG color sama dengan kira-kira FFF CCC misalnya slash body.
Jadi bodinya itu nanti yang dimasukkan ya, bukannya jadi body harus di dalam frame set, bukan di body di antara frame set ya. Jadi bodinya harus di dalam frame set, bukan di luar frame set. Kalau di luar frame set tadi nggak tampil. Terus sekarang kita buat di sini IMG. Nah, kita buat di sini center dulu, center supaya di tengah gambarnya. Center IMG SRC sama dengan, kita lihat dulu apa gambarnya sih ini, Indonesia, image Indonesia.png. Nah, kita atur widthnya di sini pakai persen aja ya, persen misalnya saya tentukan di sini 30% misalnya, slash center. Oke, kita simpan ya dengan nama misalnya di top HTML, karena ada di atas, saya bikin top HTML. Saya copy supaya langsung ditetapkan, save. Nah ya, sekarang di latih 9 baru kita tetapkan ada di posisi sini, di tengah masalahnya kan ya. Ini yang calls di sisi kiri tidak, tapi di sini ya. Nanti ini untuk like 1, like 2, berarti di sini kita tetapkan top HTML. Oke, save. Kita lihat di sini latihan 9. Nah, ya, sudah ada di sini Indonesia ya. Kalau kurang besarnya ini kita rubahnya di sini di topnya ya. Misalnya saya bikin di sini 40 misalnya. Nah seperti ini ada ininya keluar. Kalau mau nggak keluar bikinlah misalnya berapa, 37 atau berapa, 35 misalnya. Nah ya seperti ini. Nah lalu sekarang kita kasih yang like-nya di sini sama ya. Kita buat dulu di sini file new. Ini warnanya kita sesuaikan misalnya hijau-hijau seperti itu ya tadi warnanya. Inilah misalnya ya. Body BG color sama dengan, sebenarnya nggak pakai crash juga bisa sebenarnya. Terus di sini kita buat MG SRC sama dengan image slash, kita lihat di sini apa gambarnya, like 1, like 2 ya. Kita ambil like 1 dulu, like 1.png. widthnya di sini kita kira-kira saja misalnya 25%. Oke. File save as. Saya kasih nama misalnya ini kiri HTML misalnya. Kiri atau like aja, like 1.html ya. Saya copy, tetapkan di sini like 1. Kita cek. Nah ini dia ya. Kalau kurang besar di sini kita bikin center slash center. Mungkin di sini kita tambahkan 50%.
Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang langkah berikutnya yaitu ini kita copy aja. Edit, select all, copy, buka file baru, file new, paste di sini. Ini kita ganti like 2 seperti itu. Sekarang kita simpan nih like 2. Kita copy ini, save ya. Terus lihat yang 9, kita masukkan ini like 2. Oke. Oke, udah jadi ya. Sip. Oke, berikutnya latihan kita buat bentuk frame seperti ini ya. Ini kita harus perhatikan dulu, ini terbangun dari frame jenis apa, rows atau kolom ya, seperti itu. Ini terbangun dari baris ya, rows. Kita lihat di sini 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris, di mana di baris kedua dibagi menjadi 3 kolom seperti itu ya. Baris pertama dan baris ketiga itu tidak terbagi menjadi jendela lagi ya di sana. Oke, sudah tahu, sudah terbentuk seperti itu. Kita buat sekarang di sini file new, frame set. Jadi dasarnya udah kelihatan ya, dia merupakan rows ya. Frame set rows sama dengan di sini 20% di atasnya, sisanya bintang di tengahnya. Di sininya saya tetapkan 10% saja. Oke. Ini baru frame src. Frame src. Saya tetapkan di sini langsung ya, top.html. Nah, itu modelnya sama dengan top yang kita buat tadi. Nah, di sini baru kita tetapkan lagi frame set ya. Frame set dibagi lagi menjadi 3 kolom ya, cost sama dengan misalnya di sini perkiraannya itu 15%, koma bintang, koma 15%. Oke, di sini frame src sama dengan. Oke, kita copy dulu. Sip, tutup di sini /frame set. Yang terakhir langsung paste saja seperti ini karena tidak dibagi lagi, /frame set. Oke, kita simpan di sini file. Oh, ini belum ada ini ya, border sama dengan 2 aja, bagus, tipis. No resize. Oke, kita simpan lagi berapa, 10 ya. Oke, run. Nah, langsung ya ketemu. Oh, ini kebesaran ininya. Berarti di sini kita buat aja pisah di sini. Edit, select all, file, new, paste. Di sininya berarti 25% aja. Kita kasih di sini misalnya top 1 lah supaya jangan terlalu jauh ini. Top 1 atau top 2. Ini kita kasih nama top 2 HTML. Kita cek. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Oke, ini masih timbul ini ya,
itu masih kurang kecil. 20. Ya, sip. Ya, seperti ini ya. Sekarang bagaimana kalau kita membuat sebuah web dengan menggunakan frame ya. Jadi ada targetnya ya, seperti itu. Oke. Yang akan saya buat yaitu yang ini ya. Yang ini jadi di sini nanti ada icon home ya, icon peta dan icon form ya. Jadi kalau nanti di sini awal, di sini ada Garuda Pancasila. Nanti kalau misalnya diklik icon peta, di sini peta Indonesia. Kalau di sini form diklik, nanti form pendataan penduduk seperti itu ya. Terus kalau di sini diklik lagi home, berarti kembali ke Garuda Pancasila. Oke, seperti itu. Kita buat dulu di sini menunya. IMG src sama dengan image / home.png ya. Widthnya di sini sama dengan 50, heightnya 50 sama. BR. Oke. Ke bawah di sini. Copy. Di sini tunggu dulu. Peta ini apa? Belum ada ya. Peta icon. Oke, ini saya simpan file save as. Saya simpan di sini menu .html. Save. Berarti di sini latih 9 ya, sini. Nah, ini dia. Menu HTML kita cek dulu ya. Nah, ya udah ada sini. Ini kita bikin center aja. Center. Ini biarnya 22. Jangan terlalu rapat. Oke, save. Oke ya, sip. Oke, kita buat file baru untuk menetapkan gambar Garuda Pancasilanya ya. Sini saya buat center sama /center. Ini saya ambil aja satu. Paste. Di sini saya tetapkan ini dulu, kita lihat namanya apa. Garuda. Yes. Garuda. Widthnya saya bikin 100% aja. Oke ya. Sekarang saya
simpan di sini file save as. Saya kasih nama di sini Garuda .html. Oke, kita tetapkan di arti 9-nya. Garudanya di sini dia tetapkan. Oke ya, kita cek save. Nah, ini yang besar sekali. Oke ya, seperti ini. Nah, sekarang baru kita buat linknya. Kan belum link ya, belum link ini ya, belum link. Untuk ini lebih bagus kita kasih ini dekorasi di sininya background BG color ya, body BG color. Kita cari dulu warna yang bagus. Ini cocok. Kita save, kita lihat dulu ini save ya, mantap. Sekarang kita buat linknya di sini. Ahref sama dengan, nah di sini ahrefnya itu disesuaikan dengan name-nya. Di sininya kita buat di mana tuh latihan 9, mana latihan 9. Nah ini dia. Nah di sini di bagian Garuda saya kasih nama name sama dengan tujuan. Misalnya gitu, nanti tujuannya ke sini semua kan ya. Terus sekarang saya kasih nama tujuan sudah. Ahref Garuda .html, target sama dengan tujuan, karena name-nya tadi saya kasih nama tujuan di 9 ini. Nah, name-nya tujuan ya, jadi sini name-nya tujuan. Cukup di sini /a. Oke, selesai satu. Oke ya, yang form kita tetapkan tadi kita sudah buat form ya di sana. Nah, di sini latih 06. Nah, kita coba dulu. Nah, kita klik ini. Nah, seperti ini. Kita klik ini. Nah, jadi Garuda. Ini lebih efisien dibanding dengan body ya. Jadi dia akan berubah hanya di tatanan tujuan ini, yang ininya tidak berubah. Kalau body sebenarnya dia akan berubah lagi, loading lagi dari awal ya. Karena pengaruh cookies dia jadi tidak terlihat. Kalau ini enggak ya. Nah, ini aja yang berubah. Nah, seperti ini ya. Itu keistimewaannya dari frame ya. Sekarang kita buat untuk petanya. Petanya kita ambilin sama aja dari sini. Edit, select all ya. File new. Di sininya peta.
Oke, di sini kita bikin 75% misalnya. Saya kasih nama di sini save as peta.html. Save ya. Terus di sini di menu kita buat di sini ahref sama dengan ya target tujuan. Oke, kita coba. Nah, ya. Bagus. Oke, berhasil. Nah, sekarang tinggal di sini kita kasih siapa pembuatnya. Didesain oleh misalnya file new center di sini kasih aja body bg color sama dengan design by Mits. Kita simpan ya file save as di sini footer. Saya kasih nama footer.html. Nah, baru kita tetapkan di Lati 09 ya. Tetapkan di sini. Nah, footer.html. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, di sini ya, sudah berhasil design by Mits. Ini kalau misalnya ini kita cari warna lain misalnya. Warna gelap ini bawahnya. Oke, good. Oke, sudah selesai ya materi pembahasan form dan frame ya. Nanti episode berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita mengupload ya file-file ini ke hosting ya. Kita daftar ke free hosting dan juga bagaimana membuat captcha Google seperti itu. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.